Masih ingat nggak dulu waktu kecil, guru atau orang tua sering bilang, yang penting pintar, nanti pasti sukses. Rapor bagus? Sudah. Peringkat atas? Sudah. Gelar akademik? Lebih dari cukup. Kayaknya hidup tuh udah ada rumusnya ya. A ditambah B sama dengan C. Pintar ditambah kerja keras, maka masa depan cerah. Tapi begitu nyemplung ke dunia nyata, kok rasanya kayak beli produk online yang foto sama aslinya beda banget? Yang di iklan mulus, yang datang. Baiklah, katakan saja, ekspektasi versus realita banget. Ternyata dunia dewasa tuh nggak sesederhana rumus matematika yang kita pelajari di sekolah. Ada yang namanya gestures, hidup yang tak terduga. Dan kadang, orang yang nilai rapornya biasa aja malah jadi bos kita. Orang yang drop out malah punya bisnis gede. Sedangkan kita masih stuck di comfort zone, mikir-mikir terus tapi nggak pernah action. Nah, kali ini kita bakal bahas kenapa banyak orang pintar justru stuck di tempat. Kenapa kadang kepintaran malah bikin kita overthinking sampai lupa bergerak. Dan yang paling penting, kenapa orang yang berani ambil langkah duluan seringkali yang menang. Karena ternyata, di dunia nyata ini, orang pintar emang bisa nunggu momen yang tepat. Tapi orang berani, mereka bikin momennya sendiri. So, ready buat ngobrol tentang realita yang mungkin agak menyentil tapi perlu banget kamu denger? Yuk, kita mulai. Nah, buat membuktikan pendapat tadi, coba kita lihat contoh nyata yang mungkin bikin kamu mikir ulang tentang definisi sukses versi dunia nyata. Pernah dengar Richard Branson? Pendiri Virgin Group yang kekayaannya miliaran dolar itu? Tahu nggak, dia mengalami disleksia dan putus sekolah di umur 16 tahun. Nilai akademiknya? Jangan ditanya deh. Sekarang bandingkan sama Nikola Tesla. Tingkat kecerdasan yang luar biasa, penemu listrik AC yang kita pakai sampai sekarang. Tebak gimana? Tesla meninggal dalam keadaan miskin dan kesepian. Ini tuh kayak main game RPG. Tesla itu karakter dengan kecerdasan 99 tapi kemampuan bersosialisasi sama urusan bisnisnya, well, hampir nol. Sedangkan Branson, mungkin kecerdasannya cuma 70 tapi daya tarik, jaringan, sama kemampuan ambil risikonya maksimal. Kenapa bisa gini? Tesla terjebak di laboratorium, terlalu mengejar kesempurnaan, mikir terus tanpa tindakan yang terarah ke arah bisnis. Branson, dia nggak mikir panjang. Lihat peluang, langsung bertindak. Gagal? Ya udah, ganti strategi. Gagal lagi? Ganti strategi lagi. Di Indonesia juga sama kok. Banyak lulusan terbaik yang masih menganggur atau kerja biasa aja. Sementara ada yang SMA langsung jualan online, sekarang omsetnya puluhan juta per bulan. Bukan berarti sekolah nggak penting ya. Tapi ada yang namanya street smart yang nggak diajarkan di bangku sekolah. Ternyata dunia nyata itu lebih kayak startup ekosistem daripada ruang kelas. Di kelas, yang penting jawaban benar. Di dunia nyata, yang penting kecepatan dan kemampuan beradaptasi. Di kelas, kesalahan dikurangi nilai. Di dunia nyata, kesalahan itu data buat perbaikan berikutnya. Jadi bukan berarti orang pintar itu buruk. Sama sekali bukan. Tapi kecerdasan tanpa keberanian ambil risiko itu kayak mobil keren yang gak pernah dipakai keluar garasi. Bagus? Iya. Berguna? Dan ini yang bikin ironis. Semakin pintar seseorang, seringkali malah semakin takut buat mulai. Ada yang menarik. Dan mungkin agak nyelekit buat beberapa dari kita. Ternyata ada harga yang harus dibayar ketika kamu terlalu pintar. Dan harganya itu, kamu jadi berpikir berlebihan. Coba deh, pernah nggak kamu punya ide bagus, terus mikir, wah ini sih bisa jadi bisnis keren. Terus kamu mulai riset, bikin tabel perhitungan, analisis kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, riset pasar, dan analisis pesaing.
Pas udah selesai riset selama berbulan-bulan, ternyata ada orang lain yang udah duluan jalankan ide serupa dan udah berjalan. Sementara kamu masih terjebak di tahap perencanaan yang sempurna. Ini kayak kamu lagi main catur sama teman yang main dam. Kamu mikir 10 langkah ke depan, hitung semua kemungkinan, analisis setiap skenario. Sementara dia, gerak, lihat hasilnya, sesuaikan, gerak lagi. Pas kamu masih mikir langkah pertama, dia udah menang 3 permainan. Kenapa orang pintar sering terjebak di kelumpuhan analisis? Karena mereka terbiasa dengan sistem yang memberikan hadiah untuk jawaban sempurna. Di sekolah, salah sedikit aja nilai turun kan? Jadi pola pikir kita pun terbentuk. Kalau belum 100% yakin, mending jangan mulai dulu. Padahal di dunia nyata, 80% keyakinan dengan tindakan itu lebih berharga daripada 100% keyakinan tanpa pelaksanaan. Ada satu hal lagi yang bikin berat. Ketika pintar udah jadi identitas kamu, kegagalan itu nggak cuma soal proyek yang gagal, tapi ancaman terhadap gambaran diri. Aku kan pintar, masa iya gagal sih? Nah, ketakutan ini yang bikin kamu jadi super hati-hati sampai akhirnya nggak berani mulai sama sekali. Lihat aja berapa banyak orang dengan gelar magister manajemen yang masih jadi karyawan biasa. Bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena mereka terlalu fokus nyari peluang sempurna sampai lupa bahwa peluang itu diciptakan, bukan ditunggu. Ini paradoks yang aneh banget. Semakin banyak yang kamu tahu, semakin banyak juga yang kamu sadari bisa salah. Semakin dalam kamu analisis, semakin banyak risiko yang kelihatan. Akhirnya, lumpuh karena terlalu banyak kemungkinan. Tapi begini, hidup itu bukan ujian pilihan ganda di mana cuma ada satu jawaban benar. Hidup itu lebih kayak improvisasi musik jazz. Kamu pelajari nada dasar, terus kamu jelajahi dan ciptakan sambil jalan. Jadi kalau kamu merasa familiar sama cerita tadi, kalau kamu sering bilang nanti aja kalau udah siap, atau tunggu waktu yang pas, mungkin saatnya untuk jujur sama diri sendiri. Apakah kamu lagi mempersiapkan diri, atau sebenarnya hanya menunda dengan langkah-langkah tambahan? Tapi tenang, ada kabar baiknya kok. Ternyata ada cara untuk lepas dari jebakan ini. Dan dimulai dari perubahan pola pikir yang sederhana tapi bertenaga. Nah, sekarang saatnya kita balik cerita. Dari yang tadi bahas kenapa orang pintar suka terjebak, sekarang kita bahas kenapa orang yang berani bertindak justru sering menang. Yang perlu kamu pahami dulu, hidup itu sebenarnya lebih mirip laboratorium daripada ujian tertulis. Di ujian, kamu harus tahu jawabannya dulu baru boleh nulis. Di laboratorium, kamu coba, lihat hasilnya, terus sesuaikan berdasarkan data yang kamu dapat. Banyak orang mikir ide itu kayak permata langka yang harus dijaga rapat-rapat. Padahal kenyataannya, ide tanpa tindakan itu kayak benih yang disimpan di dalam laci. Nggak akan pernah tumbuh jadi pohon. Bahkan ide yang biasa aja, kalau dijalankan dengan konsisten, bisa jadi luar biasa. Ambil contoh Jeff Bezos. Dia bukan yang pertama mikir tentang jual buku daring, tapi dia yang pertama kali serius menjalankan idenya. Mulai dari garasi, satu langkah demi satu langkah. Sekarang Amazon jadi raksasa yang kita kenal. Bukan karena idenya revolusioner, tapi karena pelaksanaannya yang konsisten dan berani. Nah, ini yang menarik. Orang yang berani bertindak itu nggak mikir bagaimana kalau gagal. Tapi apa yang bisa aku pelajari dari ini? Mereka memperlakukan setiap langkah sebagai percobaan. Berhasil? Bagus, perbesar. Gagal? Oke, dapat data buat perbaikan. Dan yang paling penting nih, keberanian untuk bertindak itu bukan bakat bawaan. Ini keterampilan yang bisa dilatih. Kayak otot, semakin sering dipakai, semakin kuat. Mulai dari hal kecil, terus bertahap ke yang lebih besar. Di sini perlu mengubah cara pandang tentang kegagalan. Kegagalan itu bukan lawan dari kesuksesan. Kegagalan itu bagian dari proses menuju kesuksesan. Setiap kegagalan itu data. Setiap data itu pelajaran. Setiap pelajaran itu langkah lebih dekat ke target kamu. Ada satu rahasia yang jarang orang sadari,
Momentum itu lebih bertenaga daripada kesempurnaan. Langkah kecil yang konsisten setiap hari itu lebih berpengaruh daripada perencanaan besar yang gak pernah dimulai. Kayak naik sepeda. Susah di awal, tapi begitu bergerak, tinggal jaga keseimbangan aja. Nunggu waktu yang tepat, itu sebenarnya khayalan. Waktu yang tepat itu gak akan pernah datang kalau kamu gak mulai bikin momen itu sendiri. Kondisi gak akan pernah 100% ideal. Tapi 70% siap dengan tindakan itu lebih berharga daripada 100% siap tanpa tindakan. Jadi pertanyaannya sekarang, apa satu langkah kecil yang bisa kamu ambil hari ini? Bukan besok, bukan minggu depan, tapi hari ini. Karena setiap perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah pertama. Tapi tunggu, ada satu aspek lagi yang sering dilupakan orang. Ternyata di era digital ini, kemampuan terhubung dengan orang lain bisa lebih bertenaga daripada kecerdasan tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin bakal bikin kamu mikir ulang tentang apa yang sebenarnya penting di era digital ini. Ternyata, kemampuan ngobrol dan bikin orang nyaman sama kamu itu bisa lebih menguntungkan daripada nilai rapor yang sempurna. Dulu mungkin kita mikir, yang penting pintar, nanti orang akan menghormati kita. Tapi sekarang kenyataannya kebalik. Yang penting orang suka sama kita, nanti mereka akan mau dengerin ide pintar kita. Kenapa bisa gini? Karena di era informasi seperti sekarang, semua orang bisa akses pengetahuan. Yang jadi pembeda adalah kemampuan berkomunikasi dan membangun hubungan. Coba lihat Steve Jobs. Dia bukan programmer terbaik di Apple, bukan juga insinyur paling jenius. Tapi dia punya kemampuan luar biasa untuk menjual cerita, bukan cuma produk. Ketika dia presentasi iPhone pertama kali, dia nggak cuma bilang ini ponsel dengan fitur A, B, C. Dia bilang, hari ini kita akan mengubah dunia. Orang beli iPhone bukan cuma karena spesifikasinya bagus, tapi karena mereka mau jadi bagian dari cerita yang Jobs ceritakan. Ini yang menarik dan mungkin agak mengejutkan. Manusia itu sebenarnya makhluk emosional yang kadang-kadang pakai logika, bukan makhluk logis yang kadang-kadang pakai emosi. Investor nggak cuma lihat rencana bisnis yang sempurna. Mereka berinvestasi ke pendiri yang mereka percaya dan yakin bisa mewujudkan visinya. Klien nggak cuma pilih produk yang paling murah atau paling canggih. Mereka pilih merek yang bikin mereka merasa terhubung. Sekarang ini membangun jaringan sering diartikan sempit, tukar kontak, tambah jejaring profesional, terus selesai. Padahal membangun jaringan yang sesungguhnya itu tentang membangun hubungan yang tulus. Peduli sama masalah orang lain, kasih nilai duluan sebelum minta bantuan. Orang yang jago membangun jaringan itu bukan yang paling pintar ngomong tentang dirinya sendiri, tapi yang paling jago mendengarkan dan memahami kebutuhan orang lain. Di era digital ini, media sosial bukan cuma buat posting foto makanan atau foto diri. Ini bisa jadi alat yang sangat bertenaga buat membangun citra diri dan koneksi yang bermakna. Orang yang konsisten berbagi wawasan, membantu orang lain, dan berinteraksi secara tulus di media sosial, seringkali lebih cepat dikenal daripada yang cuma pinter tapi pendiam. Ada satu kemampuan yang kurang dihargai banget tapi super bertenaga, empati. Kemampuan untuk ngerti perspektif orang lain, merasakan apa yang mereka rasakan, dan merespons dengan cara yang tepat. Di dunia yang makin otomatis dan digital, sentuhan manusiawi itu jadi semakin langka dan berharga. Jadi gimana cara melatih kecerdasan sosial ini? Mulai dari hal sederhana, dengarkan lebih banyak daripada ngomong. Tanya pertanyaan yang menunjukkan kamu benar-benar tertarik sama orang lain. Belajar baca situasi dan sesuaikan komunikasi kamu sesuai dengan lawan bicara. Sama teman beda, sama klien beda, sama orang tua juga beda. Tapi ingat ya, ini bukan berarti keahlian teknis nggak penting. Yang ideal itu kombinasi, punya keahlian yang solid plus kemampuan komunikasi yang baik. Karena keahlian tanpa kemampuan komunikasi itu kayak berlian yang disimpan di dalam kotak. Berharga, tapi nggak kelihatan nilainya. Nah, setelah kita bahas semua ini, sekarang pertanyaannya, gimana cara mulai menerapkan semua wawasan tadi dalam hidup sehari-hari?
Oke, setelah ngobrol tentang semua ini, sekarang saatnya action plan konkret. Karena insight tanpa tindakan kayak resep yang nggak pernah dimasak. Mari mulai dengan satu kebenaran keras. Waktu yang sempurna nggak akan pernah ada. Serius, nggak akan ada momen semua lampu hijau dan semua risiko hilang. Kalau kamu terus nunggu, kamu bakal nunggu selamanya. Kabar baiknya, kamu nggak perlu langkah besar untuk bikin perubahan. Perubahan besar itu kumpulan langkah kecil yang konsisten. Kayak tetes air yang nembus batu, bukan karena kuat, tapi karena konsisten. Kesalahan bukanlah musuh. Setiap kesalahan itu adalah guru terbaik. Setiap kali kamu salah, kamu dapat data. Setiap data itu wawasan. Setiap wawasan itu langkah lebih dekat ke versi kamu yang lebih baik. Orang sukses bukan yang gak pernah salah, tapi yang paling cepat belajar dari kesalahan. Jangan cuma jatuh cinta sama ide kamu. Jatuh cintalah sama masalah yang kamu selesaikan untuk orang lain. Karena bisnis yang berkelanjutan itu bukan tentang seberapa cemerlang ide kamu, tapi seberapa besar kamu peduli sama orang yang kamu layani. Ketika fokus kamu berubah dari gimana caranya aku sukses ke gimana caranya aku bisa bantu orang lain, keajaiban mulai terjadi. Ingat, progres lebih penting dari perfection. Lebih baik punya produk yang 80% sempurna tapi udah di tangan pelanggan, daripada produk 100% sempurna yang masih di kepala kamu. Sekarang coba tantang dirimu sendiri. Pilih satu ide yang udah lama tertunda. Ambil satu langkah kecil hari ini juga, bukan besok, tapi hari ini. Bikin outline, kirim email, atau ngobrol sama orang tentang ide kamu. Yang penting, bergerak. Setiap orang sukses dulu juga pernah di posisi kamu. Ragu, takut, nggak yakin. Bedanya cuma satu. Mereka mulai sebelum siap. Mereka nggak nunggu momen. Mereka bikin momennya sendiri. Dunia butuh apa yang kamu punya. Tapi dunia nggak akan tahu kalau kamu nggak berani share. Jadi mulai sekarang, jangan cuma jadi pemimpi, jadilah pelaku. Kalau video ini helpful, jangan lupa like dan share. Dan yang paling penting, ceritain di komen satu langkah yang bakal kamu ambil setelah nonton ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, berhentilah menunggu momen, dan mulailah menciptakannya.